Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi, kembali lagi di channel aku dan kali ini aku akan mereview Lego pesawat Airbus Beluga XL ya guys, yang sudah ada di depan kita ini. Oke, langsung kita aja reviewnya tanpa berlama-lama. Dari bagian depan dan syaratnya pesawat kargo ya guys, itu harus bisa dibuka pintunya guys, dan pesawatku pasti bisa dibuka. Aku gak mungkin ngelewatin bagian itu ya guys. Dan ini dalamnya bener-bener bolong ya. Nah, ini dalamnya bener-bener bolong. Jadi kurang lebih gini ya guys, dalamnya. Tapi dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bener-bener plong banget sampai ke belakang sini bolongnya ya guys. Tapi bolongnya sampai sini aja, kurang lebih sampai sini. Karena di sini itu ada buat yang masang ininya itu ya guys. Jadi gak, aku sebenarnya mau aja kok, misalnya memang benar-benar bisa bikin yang sampai plong segini, benar-benar bolong sampai belakang sih bisa sebenarnya. Tapi karena memang kalau nggak ada penyangganya di sini apa ya, kayak buat naruh itu guys, buat masang bodi yang samping ini kan susah kalau nggak ada gitunya guys. Jadi ya gitu. Tapi bolongnya lumayan ini kok, lumayan plong ini. Ini lumayan lebar ya guys buat naruh barang-barang. Ini anggap aja ini anu ya guys. Ini itu sebenarnya kayak bodi pesawat yang mau dirangkai gitu ya guys. Kan kalian tahu biasanya beluga kan buat ngangkut pesawat-pesawat gitu ya guys, bagian-bagian pesawat gitu bodinya. Biasanya potongan-potongan yang diangkut ya guys, kayak sayapnya itu per biji. Dan ya gitu sih, dia ngangkutnya nggak langsung utuh gitu ya, nggak mungkin sih guys. Jadi dia perbagian gitu, nanti balik lagi ngambil lagi. Ini kita masukin coba, muat ya guys. Ntar kita masukin lagi. Nah, muat ya guys, masuk tuh. Dan untuk pintunya kayak gini kurang lebih. Jadi Airbus Beluga ini sebenarnya dari apa, terbuat dari basisnya Airbus A330 ya guys. Dia adalah basisnya Airbus A330, dan makanya itu dia baling-balingnya atau engine-nya harusnya biasanya kayak pesawat-pesawat kargo besar kayak gini kan. Ntar kita bilang gitu ya kita. Nah, nah jadi kan harusnya ya guys, kalau misalnya pesawat kargo besar gitu ya guys, pesawat kargo yang besar-besar itu biasanya kan ininya engine-nya ada 4 ya guys, kayak pesawat Airbus A380 ini kan ada 4 engine-nya guys. Itu harusnya sih gitu, tapi ini kadang ini desainnya memang benar-benar unik sih. Tapi memang Beluga kalau misalnya baling-balingnya N4 atau engine-nya 4 itu ya aneh sih. Memang lebih mending engine-nya satu gini ya guys, misalnya satu di kanan satu di kiri gitu ya guys, totalnya dua. Dan ini ada logo Airbus di belakang, ini mod colaknya Airbus ya guys, colak Airbus yang apa namanya, yang belum ada maskapainya itu loh guys. Kayak Airbus yang ya logo Airbus kan biasanya ada colak-colaknya gitu ya guys. Boeing kan juga ada colaknya kayak gitu, colaknya Airbus. Dan inilah Beluga ya guys, dia memang desainnya benar-benar unik. Nah, kalian harus tahu Beluga dengan Beluga XL itu beda ya guys. Beluga biasa itu dia, nah kita tutup dulu. Nah, gitu. Nah, Beluga biasa itu dia ini guys, dia nggak ada yang mulutnya yang sampai sini ya guys. Mulut apa namanya, nggak ada gambarnya, nggak ada gambar matanya, nggak ada gambar mulutnya gitu ya guys. Dan juga di sini pos-pos aja, cuma tulisannya Airbus Beluga gitu, tapi gak ada di sini tulisan XL. Beluga XL ya guys. Dan ciri khas Beluga XL ini banyak sih guys ciri khasnya guys, yang membedakan dengan Airbus Beluga biasa. Salah satunya kayak ini. Ini sebenarnya di yang bagian hitam ini ada kaca kopilotnya guys, kaca kokpit gitu, dan dicat dengan corak mulut gitu guys, mulut ikan apa gitu, nggak salah aku lupa guys, kayak mirip kayak dugong gitu, kayak apa ya, punya
ikannya itu memang namanya ya beluga sih guys. Intinya beluga itu terinspirasi dari ikan tersebut pokoknya gitu. Seingat aku nggak tahu juga nama ikannya apa. Dan ini warna abu-abu sini ya guys, ini mendefinisikan tulisan XL ya guys. Jadi XL ini tulisannya aku definisikan dalam bentuk ini ya guys. Dan untuk bagian samping ini juga salah satu ciri khasnya beluga XL. Sayapnya kayak gini ya guys, sampingnya ada gininya, kayak pesawat Antonov ya guys, ada gininya ya guys. Dia kan gini, terus di sini tuh ada gininya. Jadi gini. Ini ya guys. Nah, gitu. Itu ciri khasnya beluga XL ya guys. Kita putar bagian belakangnya. Untuk bagian belakang kayak gini ya guys. Ya pokoknya bercabang gitu ya guys. Dan siripnya lumayan lebar, jadi bagiannya ini, bagian belakang ini juga lumayan lebar ya guys. Dia tailnya tuh lebar karena memang dia mengangkut banyak barang dan dengan bobot yang berat banget, cukup berat ya guys, cukup berat. Dan juga memang membutuhkan akselerasi atau aerodinamis yang lebih baik lagi ya guys, gitu, agar dia bisa terbang dengan mulus. Dan pesawat beluga ini yang aku bikin ini, kalau aku pegang kira-kira kurang lebih segini ya guys, kira-kira ya guys. Keren sih ini guys. Dan ini ada matanya guys, mata lumba-lumbanya gitu. Dan ini apa ya namanya itu, pokoknya ujungnya ini, ujungnya kayak gini ya guys, mirip kayak A330 memang. A330 kayak gini. Ini ada warna merahnya ya guys, ini part yang kayak gitu. Bannya kayak gini ya guys, bannya itu di belakang ada totalnya totalnya itu kok 4 kalau nggak salah, 8 ya guys, dodanya 8 dan di depan itu 2 ya guys. Dan juga beluga ini dia memang cuma bisa ngangkut kargo, tapi bentuknya itu dan desainnya itu unik sih guys. Bentar, gimana ya, masih belum kelihatan. Nah gini guys, itu. Dan untuk bodinya yang cukup bulat ini ya guys, ini keren sih sebenarnya, suatu desain yang cocok banget dan apa ya, eh proporsional gitu ya guys, benar-benar proporsional desainnya ini. Jadi dia antara bentuk bodinya, sayapnya, semuanya itu, dan desain bagian belakang ini ya guys, benar-benar proporsional juga. Dan nggak ada hal yang apa ya, kok di beluga ini kayak istilahnya itu gak cocok dengan desain bodinya gitu. Jadi secara alami tuh desainnya itu ya gitu ya guys, maksudnya itu dia rata semua, maksudnya itu proporsional dan juga dirancang dengan bentuk yang kayak gini ya guys. Keren sih, keren, unik, dan juga agak langka dikit memang, tapi ya keren gitu. Dan kurang lebih aku nggak tahu kenapa ya, kalau pesawat kargo itu pasti belakang ini mirip kayak Antonov gini ya guys, modelnya kayak ada cabangnya gini, atau kenapa itu. Tapi mungkin untuk keamanan dan untuk apa ya, supaya dia itu bisa terbang dengan bobot yang segitu berat dan tetap mulus gitu, mungkin gitu ya tujuannya. Dan memang dalam ini bolongnya ini lumayan susah juga sih bikinnya, soalnya pokoknya ini bikin beluga ini rumit juga sih guys, walaupun ukurannya cuma segini ya, ini kok tapak tanganku segini ya guys, nah segitu. Dan ini kalau kalian bandingin sama diecast aku yang A380, ini memang skalanya beda sebenarnya. Skalanya memang beda ini. Ini kurang lebih mungkin skala 1:600 atau kalau enggak 700 mungkin guys. Kecil banget ini skalanya. Dan ini mendekati skala 1:400. Ya, mendekati skala 1:400 ya guys. Mungkin ini 1:500 kayaknya. Ya, ini skala 1:500. Dan semua bagian-bagian ini dan bentuk yang sedemikian rupa sudah aku rancang sesempurna mungkin. Dan belakangnya dan warna putih di bagian depan sampai tengah ini ya guys, pokoknya ini dari atas gini.
dari atas. Ini bener-bener bercampur merata sekali guys, jadi bener-bener selaras gitu ya guys, nggak ada yang mencolok dan tidak cocok di bagian beluga ini. Dan memang aku suka banget ya dalamnya karena ini bisa dibuka gitu ya guys, unik kayak kayak diecast aja gitu. Ini nggak kayak Lego, kayak diecast gitu ya guys, kalau karena bisa dibuka gini ya guys. Nah itu ini ya guys dalamnya. Ini kalau nggak aku sentuhin sih pasti gelap ini. Oke, kita tutup aja. Nah gini ya guys, keren banget sih. Jadi dia itu kalau Beluga XL ini dan juga Beluga XL ada ukuran-ukuran tertentu yang sebenarnya mungkin beda-beda dikit sih guys. Jadi ada Beluga XL2, XL3 gitu ya guys, dan seterusnya. Dan paling mentok itu paling enggak ya kayaknya XL6 atau XL4 ya guys, ukuran Beluga ini. Dan untuk Beluga aku ini ya mungkin XL5 lah, 4, XL4, dan yang ukurannya cukup besar gitu. Dan ini aku suka banget sih guys sama colok belakang ini guys. Aku kira atau pas aku bikin itu aku kira belakang ini bakal kurang terlalu mirip gitu, nggak terlalu mirip sama colok airbrush yang ciri khas itu ya guys, yang ada tulisannya A330 atau apa itu. Tapi ternyata benar-benar mirip sih guys kalau aku lihat itu di beberapa foto juga. Dan yang namanya pesawat itu pasti ada sistem hidroliknya untuk untuk apa ya, menurunkan dan menaikkan roda gitu ya guys. Dan juga sama kalian belum pernah melihat satu benda ini yang muncul di bagian bawah pesawat, kalian harus bersyukur kan. Apa itu? Jadi dua engine ini kan adalah penggerak utama ya guys ya. Dan ini pembangkit semua tenaga kayak kelas kelistrikan di dalam pesawat, terus kayak sistem-sistem di ruang kokpit itu semuanya kan tergantung dari engine ini. Kalau engine ini mati ada beberapa sistem yang bakal mati, kayak lampu itu juga mati ya guys kalau lagi keadaan emergency. Dan bakal ada keluar baling-baling kecil gitu ya guys di bagian bawah pesawat ini. Semua pesawat ada itu, dan bakal keluar, dan dia itu berfungsi untuk menjaga pesawat agar bisa tetap terbang sampai dan mendarat di tujuan ya guys. Dan itu juga membantu sistem-sistem utama di kokpit agar tetap berfungsi dan lampu-lampu tidak mati gitu ya guys. Punya kelistrikan yang sangat penting gitu. Dan ekornya juga lebar sih guys, bagian belakang ini, tail yang atas ini lumayan lebar, tinggi ke atas gitu ya guys. Beluga ya guys, beluganya kayak gini. Nah, kita ambil spot yang enak buat ngasih tunjuk supaya kelihatan semua gitu ya guys. Nah gitu ya guys beluganya. Kalau dari bagian samping kayak gini. Nah kayak gini ya guys beluganya. Dan aku itu setiap bikin Lego pesawat ya guys, pasti aku itu membuat model yang bisa diletakkan atau ditaruh kayak gini ya guys. Jadi aku pasti bikin tuh sesuatu yang ada bannya ya guys, yang bisa ditaruh dan juga bisa dipakai main gitu. Dan ada beberapa Lego yang aku lihat itu dibikin dan tidak ada bannya guys, dan apa ya, tidak dirancang untuk bisa dimainkan di lantai, bisa ditaruh gitu ya guys di meja atau di mana gitu. Dia harus pakai dudukan ciri khasnya pesawat ya guys. Tahu sih guys yang buat majang pesawat itu, terus ada yang besi yang gini tuh ya guys, yang ngelengkung itu. Terus pesawatnya biasanya kan ditancepin gini ya guys, nanti pesawatnya kayak posenya terbang lagi mendarat kayak gitu ya guys. Tahu kan guys kan, kalau misalnya beli diecast atau miniatur pesawat pasti dikasih itu juga ya guys. Dan aku merancang semua Lego pesawatku itu ada bannya ya guys kayak gini. Bannya itu memang ukurannya sesuai dengan skalanya juga dan proporsional.
dan tidak sembarang naruhnya guys, karena kalau ban yang bagian belakang, terutama yang bagian belakang ini, kalau kalian naruhnya agak maju dikit dengan bobot pesawat yang berat ini, kadang bagian belakangnya suka ke belakang gini ya guys, kayak gimana ya, jumping gitu gini. Ini kan berat ya guys, bagian belakangnya berat ya guys, ada moncong ini, ada ekornya ini lebihan. Jadi tuh aku beberapa kali kok bikin nego pesawat itu susah nyimbangin dan meletakkan bannya itu supaya dia tuh nggak gini. Jadi dia tuh kadang beberapa kali aku bikin nego pesawat itu taruh di meja atau di lantai tuh pasti gini ya guys, karena belakangnya itu lebih berat daripada bagian depan, jadi nggak enak gitu. Harusnya kan gini, kalau ditaruh kan gini ya guys, rata gini. Jadi itu berpengaruh ya guys untuk ini, makanya ini yang lumayan berat ini ya guys. Sebenarnya ini sudah lumayan berat bagian depannya, tapi yang namanya bagian belakangnya ternyata juga lebih berat daripada bagian depan, dan akhirnya bannya aku taruh agak sedikit ke belakang. Dan memang sebelumnya itu bannya aku salah naruh dan agak ke depan sedikit posisinya, jadi kalau ditaruh itu dia jumping gini ya guys, belakang guys, turun ke bawah gini. Jadi berat, belakangnya itu berat, jadi banyak aku mundurin dikit, dan ternyata meskipun kalau pas aku mundurin ya guys, diginiin pun dia bakal tetap ke posisi awal ya guys, dia nggak bakal jumping gitu ya guys, karena beratnya bagian depan dan belakang itu sudah sama ya guys, tumpuannya juga sudah persis ya guys. Dan ya mungkin itu aja yang bisa aku jelasin di video ini. Nah, sebelum aku tutup videonya, aku akan nunjukin bagian-bagiannya agar kalian bisa melihat secara puas dan benar-benar puas pesawat yang aku bikin ya guys. Ini benar-benar susah loh guys bikinnya guys, dengan tingkat kesulitan yang lumayan rumit. Dan memang ini aku ini termasuk gimana ya, keren sih guys. Ini sebenarnya kukira ini bakal berat ya guys, legonya ini untuk ukuran yang besar kayak gini ya guys, dan ternyata pas aku angkat kayak gini tuh enteng guys, enteng, kayak aku lebih enteng daripada aku ngangkat ini. Dan ini memang besi sih, cuman lebih enteng. Biasanya aku kok bikin nego pesawat tuh pasti berat-berat gitu ya guys, tapi ini enteng. Mungkin karena bagian dalamnya ini kopong gitu ya guys, kosong buat apa, naruh barang gitu ya guys, naruh kargo, jadi dia enteng meskipun kelihatannya lebar dan besar banget. Ya aku akan nunjukin bagian-bagiannya guys. Ini bagian belakang, bagian belakangnya gini ya guys. Sampingnya gini. Ini ya guys ya. Oke. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini saja, dan aku ingin mengucapkan terima kasih untuk beberapa subscriber baru, dan terima kasih juga untuk kalian yang tetap setia di channel aku ya guys. Dan kalian harus selalu nonton video aku, dan aku pasti akan menyajikan video-video yang gak bikin bosannya guys, dan membuat Lego yang berbeda-beda bentuk dan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda juga ya guys. Dan kalau kalian yang ada yang penasaran gimana aku caranya bikin Lego itu bisa mirip banget kayak aslinya, atau hampir sama kayak diecast ya guys. Kalau di ini bukan kayak Lego mah kayak diecast pasti taruh. Itu caranya ya, memang pertama yang faktor yang paling penting itu bahannya harus cukup dulu ya guys. Dan kedua, kalian, aku biasanya lihat foto-foto di beberapa informasi kayak Google gitu, lihat foto gitu. Nanti misalnya kurang mirip, aku bikin lagi supaya lebih mirip kayak gimana caranya, bakal aku pikirin ya guys, kayak gitu. Nah oke, untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Jangan lupa di like dan subscribe. Ada.